Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, Sobat BKN dimanapun berada. Apa yang harus dilakukan oleh Anda, pegawai non-ASN yang terdata di database BKN? Ini sudah dijelaskan juga di Kepmenpan 15 tahun 2025 dan surat Menpan yang terbaru berkenaan dengan itu. Jadi ini dibagi menjadi dua. Pertama, jika Anda adalah non-ASN yang terdata di database BKN, atau pangkalan data BKN dan sudah mendaftar di seleksi entah itu CPNS atau P3K tahap 1 2024, berikut pilihannya untuk Anda. 1. Jika Anda non-ASN terdata di database non-BKN dan salah memilih formasi, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Instansi Anda bersurat tentang perubahan pilihan formasi dan BKN nanti akan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, bagi Anda non-ASN yang terdata di database BKN, TMS pada saat seleksi administrasi P3K tahap 1, Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan yang nanti hari Senin tanggal 20 Januari 2025 akan berakhir. Kemudian bagi Anda yang non-ASN terdata di database non-ASN, tetapi TMS di seleksi administrasi CPNS, maka pilihannya adalah Anda wajib mendaftar di tahap 2. Untuk non-ASN terdata di database non-BKN, di TMS-kan oleh instansi pasca pengolahan hasil tahap 1, maka Anda akan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang videonya penjelasannya sudah kami sampaikan sebelumnya. Yang kelima, jika Anda non-ASN terdata di database non-ASN, kemudian daftar CPNS tidak lulus SKD atau SKB, kalah di perankingan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kasus ke-6, jika Anda adalah non-ASN terdata di database BKN, tidak hadir saat SKD CPNS atau seleksi kompetensi P3K tahap 1, maka Anda harus mendaftar di tahap 2. Yang ketujuh, untuk non-ASN terdata di database non-ASN tidak hadir pada saat SKB CPNS, maka Anda diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kuncinya, kalau sudah ikut seleksi SKD atau SKB CPNS atau seleksi kompetensi, maka Anda tidak perlu dan tidak boleh mendaftar lagi di tahap kedua. Karena hanya satu kali mengikuti seleksi pada saat periode yang sama. Tetapi ada solusinya untuk Anda, yaitu Anda akan diangkat menjadi P3K tahap 1. Baik, selanjutnya kasus yang kedua tentang Anda non-ASN terdata di database BKN belum mendaftar sama sekali baik di seleksi CPNS maupun P3K, maka satu kasusnya, kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat Anda bekerja, maka Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan yang ada 4 itu ya, OLO, PLO, BUO dan sebagainya, ada 4. Kemudian kasus yang kedua, kalau Anda non-ASN terdata di database non-BKN belum mendaftar di seleksi CASN manapun dan tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka Anda harus mendaftar pula ke tahap kedua pada jabatan tampungan. Kasus yang ketiga, jika NIK nomor induk kependudukan Anda terblokir karena pelanggaran seleksi di masa yang lalu, dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara memperpanjang waktu untuk seleksi P3K sampai dengan tanggal 20 Januari 2025, diperpanjang selama 5 hari. Nah, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi
nomor 15 dan nomor 16 tahun 2025 serta surat dari Menteri Pan-RB ya nomor B/239 tanggal 14 Januari 2025 tentang penjelasan pengadaan P3K. Dengan 3 kebijakan ini, masyarakat atau seluruh stakeholder perlu waktu untuk bisa memahami dan mengimplementasikan. Sehingga pemerintah memperpanjang pendaftaran P3K ini yang tahap 2 selama 5 hari. Untuk itu, saya minta rekan-rekan para kepala daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian untuk menginformasikan kebijakan perpanjangan ini secara meluas kepada seluruh stakeholder. Juga memastikan semua pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN untuk melakukan pendaftaran. Dan yang ketiga, teman-teman para kepala BKD, BKPSDM, kepala Biro Kepegawaian atau Sumber Daya Manusia untuk menginformasikan kepada pegawai non-ASN yang ada dalam database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran sekarang akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Jadi rekan-rekan semuanya, saya juga meminta para pelamar ya seluruh pegawai non-ASN untuk mentaati batas waktu ini. Jangan mendaftar terlalu mepet. Mumpung ini ada pendaftaran yang diperpanjang 5 hari, segera mendaftar. Dan pendaftaran ini, seleksi ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang meminta biaya, saya pastikan itu pungutan liar. Dan ikuti kanal resmi pemerintah untuk mencari informasi. Buka di semua media platform yang disiapkan oleh BKN, Menpan RB, dan Badan Kepegawaian Daerah, Biro SDM di Kementerian Lembaga. Terima kasih. Salam hangat dari saya, Yudan Arif Fakrullah, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Wassalamualaikum.